Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Satria Simanjuntak dari kelas 11 4. Saya Faris Samar dari kelas 11 4. Perkenalkan, nama saya Putri Kirana dari kelas 11 5. Nama saya Naura Alifah dari kelas 11 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Naura Alifah. Nama saya Putri Kirana. Jadi di sini kami akan melakukan wawancara sosiologi. Di sini ada narasumber pertama. Sini. Sini Kak, di tengah. Jadi izinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa nama Kakak? Nama aku Mirila, Kakak kelas berapa? kelas 12 1. Di mana alamat rumah Kakak? Rumah aku di Batu Ampar, Condet. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa saja masalah sosial yang sering Anda lihat terjadi di lingkungan sekolah? Kalau misalnya aku lihat sih paling banyak bullying, itu sering banget, bahkan kayaknya tuh teman sekelas aku ada yang saking gak ada temennya itu dia menyendiri karena emang gak ada yang mau temenan sama dia gitu. Menurut Kakak, bagaimana peran guru dan staf sekolah dalam menangani masalah sosial di kalangan siswa? Peran guru dan staf itu bisa sebagai contohnya tuh guru BK. Dengan adanya guru BK, anak-anak yang membuli atau yang melakukan kejahatan sosial terhadap temannya itu bisa saja dinasihati agar masalah itu dapat terselesaikan. Apakah kasus perundungan atau bullying masih sering terjadi di sekolah ini? Kayaknya sih masih, mungkin buat aku nggak terlalu lihat banyak, tapi pasti ada sih. Gimana sih sekolah menangani masalah tersebut? Kalau sejauh ini aku sih belum lihat banyak sekolah yang udah menangani, karena mostly kan kebanyakan korban bullying itu lebih baik mendem kan ya. Nah, tapi seharusnya tuh sekolah lebih tingkatin lagi awareness-nya dalam kasus-kasus bullying ini, kayak bisa dipantau nih dari CCTV dan memerhatikan perilaku setiap anaknya. Bagaimana pendapat Kakak mengenai kesenjangan sosial antara siswa di sekolah? Kesenjangan sosial, aku sih nggak terlalu merhatiin ya, karena kan kita di negeri ya, kita pakai seragam, terus kelihatannya semuanya ini setara gitu ya, jadi aku belum terlalu melihat kesenjangan sosial. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Anda mengenai kesenjangan sosial antara siswa di sekolah? Untuk kesenjangan sosial masih belum ada sih kalau yang aku lihat. Apakah ada program atau kegiatan di sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas antar siswa? Kalau untuk meningkatkan mungkin dari OSIS tuh ada, kayak contohnya dengan lomba-lomba Lokehister yang lomba akhir semester itu kan kita banyak nih lomba yang membutuhkan tim, terus lomba Hardekar juga. Lanjut, menurut Kakak, apakah ada cukup dukungan dari sekolah bagi siswa yang memiliki masalah pribadi atau keluarga yang memengaruhi kinerja mereka? Kalau menurut aku dengan adanya guru BK tuh sebenarnya cukup, tapi kalau yang aku lihat kayaknya guru BK itu belum terlalu memerhatikan anaknya seperti aku bilang. Jadi kayaknya masih ada beberapa yang punya masalah dengan keluarga atau teman yang masih belum terselesaikan oleh dengan adanya BK ini. Bagaimana cara sekolah mengajarkan pentingnya toleransi keberagaman di kalangan siswa? Mungkin dengan diadakannya doa bersama ya. Doa bersama kan kita bisa lihat nih, ada yang non muslim di AFI, terus di ruang Katolik itu kan kelihatan nih kalau kita itu juga mementingkan agama lain selain agama Islam. Nah, itu bisa salah satu contoh toleransi. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Kakak merasa lingkungan sekolah mendukung perkembangan siswa secara sosial dan emosional? Apakah ada yang bisa diperbaiki? Kalau perkembangan emosional dan sosial kayaknya aku belum lihat. Mungkin bisa dikembangin dengan banyakin, sebenarnya sih udah bagus nih dengan adanya kerja kelompok, kita bisa saling bekerja sama dengan yang lain. Cuma menurut aku tuh masih ada aja nih orang yang masih menyendiri dan gak mau terbuka, dan itu patut ditingkatkan lagi sih kalau mau bikin mereka tidak ada kesenjangan sosial. Kak Mira. Terima kasih Kak. Terima kasih juga. Oke, selanjutnya kita akan ada narasumber yang kedua.
Baik, di sini kami akan mewawancarai narasumber kedua. Untuk itu bisa perkenalan. Nama saya Malcolm, saya dari kelas 10 Buat alamat rumah, saya di Tanjung Barat. Ya, Untuk pertanyaan yang pertama, Ya. apa definisi bullying menurut Anda? Bullying itu kayak tindakan yang disengaja, entah itu verbal atau fisik. Dan bullying juga bisa berdampak pada kesehatan mental korban. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja jenis-jenis bullying yang sering terjadi di sekolah? Ada bullying fisik kayak mukul, nendang, dan lain-lain. Ada bullying verbal kayak ngehina, ngejek, dan ngata-ngatain juga. Lalu ada bullying sosial kayak ngecilin, mensebarkan rumor atau cyberbullying. Selanjutnya, bagaimana dampak psikologis bullying terhadap korban? Dampak psikologisnya itu adalah bullying juga bisa sangat berat, termasuk rendahnya harga diri, kecemasan, depresi, dan gangguan tidur serta penurunan prestasi akademis pada korbannya. Selanjutnya, apa peran media sosial dalam kasus bullying? Media sosial dapat memperburuk kasus bullying melalui cyberbullying, di mana pelaku dapat melecehkan, mengancam, atau menyebarkan informasi secara luas dan anonim. Selanjutnya, bagaimana cara efektif untuk mencegah bullying di lingkungan sekolah? Cara efektif itu mungkin dengan dilakukannya menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai perbedaan, menerapkan kebijakan anti bullying yang tegas, dan memberikan edukasi kepada siswa tentang bahaya bullying, dan melibatkan guru serta orang tua dalam upaya pencegahan. Apa tanggung jawab orang tua dalam menangani kasus bullying? Orang tua bertanggung jawab untuk mendengarkan anak mereka dengan empati dan juga memberikan dukungan emosional, bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menyelesaikan masalah dan mengajari anak-anak orang lain serta cara membela dari bullying. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana undang-undang di Indonesia mengatur tentang bullying? Untuk undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP misalnya, contoh pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Oke, terima kasih Untuk Malcolm, Ya, sama-sama. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.